Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Suara saya tolong lambaikan tangan ya. Ya, lambaikan tangan yang dengan suara saya. Angkat jempolnya. Yang dengar suara saya, angkat jempolnya. Oke. Sore hari ini, oke. Sore hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Oke, kita akan melanjutkan kemarin, yaitu masih sama tentang apa namanya akar kuadrat. Sebelumnya ya. Oke, kita kali ini akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian, yaitu menentukan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Jadi, tolong perhatikan baik-baik. Kemarin kita sudah membahas tentang ini ya, cara menentukan akar persamaan kuadrat di kelas 7 sudah. Nah, ini adalah tambahannya atau bisa dibilang ini adalah kajian terakhir. Ya, kajian terakhir. Oke. Nah, perhatikan. Nah. Oke, perhatikan ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, manfaat pembelajarannya jelas sebagai dasar untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu seperti fungsi kuadrat. Nanti materi ini kalau kalian mati, maka materi berikutnya kalian tidak akan bisa menguasai. Jadi, tolong dengarkan dengan baik, jangan ribut, mic-nya semuanya dimatikan, kecuali nanti kalau ada pertanyaan, nanti baru dihidupkan lagi. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, silakan dimatikan semua untuk mic-nya ya, biar tidak ada yang ribut. Saya lanjutkan. Nah, motivasi hari ini, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan pernah memilikinya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Nah, jika kamu tidak mengambil langkah maju, maka kamu selalu berada di tempat yang sama. Oke, motivasi ini saya ambil dari Nora Robin. Oke, saya lanjutkan. Tahapan pembelajaran, oke ini nggak penting ya, karena kita lagi di daring. Nah, apa saja? Kita ingat kembali yaitu contohnya, selesaikan perkalian aljabar berikut. Oke. Saya tak cari yang berikut ini siapa ya? Tolong kameranya dinyalakan semua. Devi, Dela, Faris, An, Mariati, Lita, Sera Rembulan. Tolong kameranya dimatikan. Yang dimatikan hanya mic-nya saja. Mic-nya saja yang dimatikan. Saudara teman-teman le. Saya mic mute all ya. Oke, saya mute all. Nanti kalau ada yang mau instruksi atau bicara nanti bisa diaktifkan lagi. Oke. Nah, contohnya ini. Ada perkalian seperti ini ya. Oke. Nah. Oke, penyelesaiannya untuk yang pertama ya gitu, kita kalikan ya. A ditambah 3 pangkat 2 itu artinya adalah A ditambah 3 dikalikan A tambah 3. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya A kali A kuadrat, A kali 3, 3A, 3 kali A, 3A, dan 3 kali 3 adalah 9. Ada yang sama, ada ternyata, yaitu ini, sama-sama mempunyai variabel A. Jadi kita bisa jumlahkan. Maka A kuadrat ditambah 6A ditambah 9. Oke. Beda lagi dengan yang kedua. Oke. A dikurangi B dikuadratkan. Maka kita akan jabarkan yaitu A dikurangi B kali A dikurang B.
Maka kita kalau kalikan A kuadrat dikurang A kali min B, ya min AB, min B kali A, min AB, dan min B kali min B, sama dengan B kuadrat. Yang sama di sini, oke, ternyata ada ya, yaitu variabel AB. AB ini bisa kita jumlahkan, sehingga hasilnya adalah A kuadrat dikurang, ada 2 kan, berarti 2AB ditambah dengan B kuadrat. Nah, kita ingat bahwa ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, ini menjadi bekal kita untuk mencari akar persamaan kuadrat. Oke. Nah, kalau ini bagaimana? 25x kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Yaitu 5x dipangkatkan dengan 2. Karena 5 pangkat 2 itu 25, dan x kuadrat adalah, dan x dipangkatkan 2 sama dengan x kuadrat. Nah, kita balik. Oke. Nah, kalau sudah ingat, ada permasalahan. Pak Aksan memiliki sebidang tanah dengan panjang dan lebar berselisih 2 meter serta luasnya 48 meter persegi. Ya. Yang selisih adalah panjang dan lebarnya. Selisih 2 meter, selisihnya 2 meter ya. Sedangkan yang diketahui adalah luasnya yaitu 48 meter persegi. Nah, dari permasalahan ini ada beberapa pertanyaan. Contohnya, berapa ukuran panjang tanah Pak Aksan? Nah, panjangnya kan kita belum tahu. Hanya saja yang di situ disebutkan bahwa panjang dan lebarnya ada selisih 2 meter. Dan ada juga luasnya. Dari informasi, maka kita dapat gali atau dapat kita tentukan panjangnya. Nah, bagaimana langkah menentukan ukuran panjang tanah Pak Aksan? Maka kita perlu mempelajari itu pemfaktoran bentuk kuadrat. Ya. Nah, ayo berdiskusi. Oke, kalian sebetulnya bisa diskusi di sini ya. Nah, tetapi butuh waktu yang memang sangat lama. Nah, untuk diskusinya langsung saja ini ya, berdasarkan PowerPoint atau pikiran kalian langsung ya. Nah, ada sebuah LKS. Nah, ada bentuk seperti ini. Isi titik dengan 2 buah bilangan yang saling berlawanan, yaitu kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, ini cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Cara pertama yaitu isi 2 buah bilangan yang saling berlawanan. Oke, 2 buah itu saling berlawanan, yaitu kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, koefisien X-nya berapa? 4 di sini kan? Oke, setengah dari 4 yaitu 2. Oke, atau bisa seperti ini, yaitu ditambah 4x ditambah dengan 4 ditambah dengan berlawanan. Tadi kalau di sini positif, di sini menjadi negatif, yaitu negatif 4. Masih ditambah 3, maka sama dengan 0. Oke. Berikutnya, konstanta dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Seluruh konstantanya pindah ke ruas kanan. Maka jadinya yang di ruas kiri hanya ini x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 4 dikurang 3. Ingat tadi ya, kuadrat dari setengah x atau koefisien. Setengah x-nya kan setengah dari 4 kan 2, ya kan? Maka 2 kuadrat kan 4. Nah, 4 ditambah min 4, saling berlawanan tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Konstanta sudah kita pindah ke ruas kiri, tinggal kita hitung. Berikutnya berarti perhatikan, ini kan bisa kita rubah
menjadi bilangan berpangkat. Atau kita faktorkan, faktornya yaitu X ditambah 2 dikuadratkan. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke. Nah, hal ini merupakan bentuk dari kuadrat sempurna. Oke. Pak, masih bingung, ada contoh lain? Ada ya, ada contoh lain. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya masih sama seperti yang tadi ya. Contohnya, ada 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, maka di sini kita ambil dari koefisien X. Koefisien X-nya yaitu 7. Nah, 7 ya. Setengah dari koefisien X dikuadratkan. Maka jadinya seperti ini ya. Oke. X kuadrat ditambah kok setengah dari 7 ya gampang. Tinggal 7 dibagi 2 X sama dengan ini kan kita pindah ruas ya, kita pindah ruas dulu, yaitu di sini plus menjadi min 5. Nah, tapi sama-sama dibagi dari setengahnya, yaitu 2. Ingat, cara melengkapkan kuadrat sempurna yang paling penting adalah kita tahu ini, yaitu setengah dari koefisien X. 7. Setengah dari 7 ya gampang. Kalau 7 kan bilangan ganjil ya. Nah, kalau setengahnya kan susah. Ya udah, tinggal 7/2. Nah, setengah itu kan artinya 1/2 ya. Nah, tinggal 7 dibagi 2. Itu juga sama. Setengahnya dari 7. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari sini kita perhatikan ya. X kuadrat ditambah 7/2x ditambah setengahnya tadi ya, yaitu 7/4 pangkat 2 sama dengan sama-sama ditulis dulu tuan rumahnya min 5/2 ditambah 7/4 pangkat sama-sama ditambah 7/4 pangkat 2 antara ruas kanan dan ruas kiri. Artinya melengkapkan kuadrat sempurna itu ya, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama ditambahkan ya, ditambahkan dengan bilangan yang sama. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung ya. Maka nah, di sini perhatikan, ini bisa kita faktorkan. Nah, faktorkan seperti tadi. Ini kan plus-plus ya. Nah, sehingga kita ambil saja yang ini, yaitu X ditambah dengan ambil yang ini ya, X ditambah dengan yang ini langsung, yaitu ditambah 7/4 tinggal dikuadratkan. Sama dengan kalau ini harus kita hitung, ya harus kita hitung. Min 5/2 ditambah 7/4 dikuadratkan. 7 kuadrat berapa? 4 kuadrat berapa? Nah, kalau nanti kalian hitung lagi, nanti coba kalian hitung lagi ya, yaitu jawabannya adalah 9/16. Nah, dari situ kita masih bisa cari, Pak. Bisa. Kita hilangkan kuadratnya yang di sini. Ruas kiri kuadratnya hilang, maka ruas kanan harus ditarik akar, yaitu plus minus akar dari 9/16. Nah, dari sini kita bisa jabarkan. Yang satu nilainya positif, sedangkan yang satu nilainya negatif. Maka kita ambil dulu yang positif ya. Oke, atau kita akarkan dulu. Akar dari 93, akar dari 16 yaitu 4. 8. Oh, 16 kok 8. Siapa tadi? Oke, kita lanjutkan ya. Ini belum ketemu. Kita sekarang masih mencari nilai X. Nah, kita ambil yang positif dulu, yang plus dulu. Oke, kita ambil yang plus. Sehingga X, tuan rumah tulis dulu ya, plus 3/4. Nah,
ini pindah ke ruas kanan. Dari ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Yaitu 7/4. Oke, sekarang kita ambil yang negatif dulu. Ambil yang negatif dulu di sini ya. Atau X1. Oke, berarti ambil yang negatif dulu. Min 3/4 dikurangi 7/4. Oke, sama dengan. Oke, penyebutnya sudah sama. Tinggal kita hitung pembilangnya. Min 3 dikurang 7. Sehingga jawabannya adalah min 10/4. Pak, bisa disederhanakan? Bisa. Kalau kita sederhanakan menjadi 5/2. Itu tadi yang minnya. Yang plus. Yang plus kita atau kita ambil X2. Atau X-nya yang positif. Kalau yang atas tadi, X1 tadi, kita ambil yang negatif. Di sini ya. Oke, dari sini. Nah, kalau yang X2, kita ambil yang positif. Kalau positif berarti 3/4 atau positif 3/4 dikurangi 7/4. Nah, di sini sama-sama ya. Penyebutnya sudah sama. Oke, kita tinggal tulis. Pembilangnya kita tinggal kurangkan. Yaitu 3 dikurang 7. 3 dikurang 7 hasilnya sama dengan negatif 4. Sehingga negatif 4 bagi 4 itu sama dengan negatif 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5/2, negatif 1. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Iya, ada. Serius? Serius. Intinya kalau melengkapkan kuadrat sempurna ya, kita pindahkan dulu ke ruas kanan ya. Ke ruas kanan, kemudian kita buat nilai dari variabel X kuadrat itu adalah 1. Contohnya di sini tadi ya. Nah, ini kita buat 1. Maka 2 ini harus dibagi 2. Maka semuanya harus dibagi 2 ya. Sehingga X kuadrat ditambah 7/2. Nah, ini tadi kan 5-nya pindah ruas. Maka masih dibagi 2. Nah, kalau sudah merasa sudah paham, saya lanjutkan lagi. Sorry. Oke. Nah, berikutnya masih contoh lagi. Menentukan akar persamaan kuadrat. Ini yang satunya lagi ya. Kalau tadi menggunakan kuadrat sempurna, nah sekarang adalah menggunakan rumus kuadratik. Ini yang paling gampang. Yang sering kalian langsung gunakan, Pak, rumus kuadratik, Pak, rumus kuadratik, Pak. Ya, boleh dalam mengerjakan ujian. Tapi kalau disuruh menggunakan kuadrat sempurna, berarti kalian harus menggunakan rumus kuadrat sempurna. Nah, sekarang rumus kuadratik. Rumus kuadratik ini perhatikan benar-benar sehingga kalian benar-benar paham. Ya, kalau kurang paham nanti harus tanya. Karena ini rumus bisa dibilang adalah rumus segala rumus untuk bab ini ya. Oke, contohnya langsung saja. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5. Nah, sebelumnya kita harus menentukan nilai dari A, B, dan C. Nah, A itu ini dari variabel koefisien X kuadrat ya, yaitu A-nya 2, B 7, dan C adalah 5. Oke, sama seperti kemarin waktu yang ini memfaktorkan dengan bentuk A, B, C ya. Nah, tapi di sini kita menggunakan rumus kuadratik. Nah, untuk rumusnya kalian harus hafal. Kalau tidak hafal ya sama saja, tidak bisa mengerjakan. Nah, ini rumusnya yang harus kalian benar-benar hafal. Rumusnya yaitu X12 atau X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi
Kendala teknis, kita masuk lagi ya. Sambil menunggu yang lainnya, nggak apa-apa. Nah, itu ada yang terkendala itu. Yang itu berarti kendala santri. Dina, Relgi, Lasi Sandi, Lita, tolong videonya diaktifkan semuanya. Video. Jadi, Punya si Liuma, punya si siapa? Halo. Relgi, santri, Punya Sandi, si siapa? diaktifkan lagi. Oke, sudah ya? Kita bisa lanjut ya kan ya? Tania. Kita lanjut. Oke, saya mute semua. Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Yang dengar suara saya, angkat jempolnya. Oke, sudah jaringan. dengar suara saya. Oke, saya lanjutkan. Nah, oke, tadi terakhir sampai di sini ya. Oke, yaitu penggunaan rumus kuadratik. Ya. Nah, tadi belum masuk. Nah, penggunaan rumus kuadratik ini sangat penting sekali. Sekali lagi saya tadi bilang ini adalah rumus terakhir atau rumus pamungkas yang sering digunakan oleh anak-anak untuk menyelesaikan persamaan atau mencari akar persamaan kuadrat. Nah, jadi tolong nanti dihafalkan dengan baik ya. Nah, Masuk Zoom. 1, 2, yaitu min B di plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, dikurangi 4AC per 2A. Oke, per 2A. Nah, dari sini kita tinggal masukkan nilai A, B, dan C. Nah, kita tinggal masukkan. A-nya tadi adalah negatif 7 ya. Oke, sehingga itu bentar. Oke. Nah, sehingga min B. Nah, B-nya tadi 7, berarti min 7 plus minus B kuadrat, berarti 7 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A, A-nya 2 ya. A-nya 2 dan C-nya adalah 5. Nah, masih dibagi 2A. Berarti 2, A-nya adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Oke, sekarang kita tinggal hitung. Nah, min 7 plus minus 7 kuadrat itu 49 dikurangi kali 2 kali 5 sama dengan 5. Ya. 40. Masih dibagi 4. Nah, masih kita bisa lagi ya, hitung lagi, yaitu min 7 plus minus 49 dikurangi 40. Maka hasilnya sama dengan akar 9. Masih dibagi dengan 4. Pak, kita hitung lagi. Boleh. Akar 9 ya. Akar 9 berapa? Akar 9 adalah 3. Nah, dari sini min 7 plus minus akar 9 tadi 3 masih dibagi dengan 4. Oke. Nah, kita cari X1 dan S2-nya. Untuk X1, perhatikan, ambil yang minus dulu ya. Ambil yang minus dulu, yang di sini, yaitu min 7, tulis lagi, ambil yang minus. Berarti min 3 per 4. Sehingga kita hitung negatif 7 dikurangi 3. Oke, negatif 7 kurangi 3 berapa? Nah, ini salah ini berarti. Negatif 7 kurangi 3? 5. Oke, negatif 7 kurangi 3 ini caranya langsung ya itu ya. Negatif 7 kurangi 3 yaitu negatif 10 ya. Negatif 10 masih dibagi dengan 4.
Nah, kalau disederhanakan, maka menjadi di atas ini, yaitu negatif 5/2. Nah, jadi ini tadi yang X1 ya, atau X-nya yang negatif. Sekarang kita ambil yang X-nya positif. Kalau X-nya positif, maka kita ambil seperti ini ya, berarti min 7 plus 3 masih dibagi dengan 4. Nah, min 7 ditambah 3. Nah, min 7 ditambah 3 itu sama dengan berapa? Saya di bawahnya dulu ya. Oke, min 7 tambah 3 berapa? Itu min 4. Min 4 masih dibagi 4. Maka hasilnya adalah negatif 1. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Dari sini ada pertanyaan? Yang penting kalian hafal rumusnya, yaitu rumus kuadratik ini ya. Rumus kuadratik atau disebut dengan rumus ABC. Karena kita menggunakan huruf A, B, dan C. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ada 2 ya, yaitu yang pertama adalah min 5/2, negatif 1. Oke, sama tadi dengan cara menggunakan kuadrat sempurna ataupun dengan cara menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Ya, oke, jawabannya adalah sama, yaitu min 5/2 dan negatif 1. Nah, sama dengan yang ini. Oke. Nah, kita sekarang selesaikan masalah yang tadi ya kan. Tadi ada masalah seperti ini. Pak Aksan memiliki sebidang tanah dengan panjang dan lebar berselisih 2 meter serta luasnya adalah 48 meter persegi. Nah, diketahui panjang dan lebar sebuah ruangan berselisih 2 meter. Luas ruangan tersebut 48 meter persegi. Nah, yang ditanya, tulislah dalam kalimat matematika. Nah, ini yang bahasa ini. Nah, terus kalau kesulitan bahasa berarti susah untuk memahami. Nah, berapa panjang dan lebar ruangan tersebut? Oke, kita misalkan dulu. Panjang itu P, lebar itu L kecil, dan luasnya adalah L besar. Ingat tadi bahwa selisihnya 2. Contohnya panjang dikurang lebar, kan selisih ya. Selisih kan berarti pengurangan. Panjang dikurang lebar sama dengan 2. Maka lebarnya kita balik ya, berarti panjang dikurang 2. Sehingga untuk mencari luas, karena luasnya berbentuk persegi panjang, maka rumusnya ya rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Oke. Luasnya tadi berapa? Kita tinggal ganti angkanya. Luasnya tadi, nah, kalau nulis seperti ini ya, sama dengannya ke bawah terus. Nah, sama dengannya ke bawah terus. Lebarnya tadi berapa? Lebarnya 48. Sama dengan panjangnya. Oh, panjangnya ternyata P. Lebarnya adalah P dikurang 2. Sehingga kita bisa operasikan lagi. 48 sama dengan P kali P. P kuadrat. P kali negatif 2 sama dengan negatif 2P. Nah, dari sini ya kita ubah, ya kan? Kita buat 0 atau 48 itu kita pindah ke ruas kanan. Semuanya dipindah ke ruas kanan. Sehingga yang di ruas kiri hanya sisa 0 saja. Sehingga 0 itu sama dengan P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 48. Atau bisa juga dibaca P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 48 sama dengan 0. Nah, berdasarkan persamaan tersebut,
maka kita dapat nilai A, B, dan C. Nah, A-nya berapa? A-nya di sini ya. A-nya 1. B-nya berapa? B-nya adalah negatif 2. C-nya berapa? C-nya adalah negatif 48. Nah, dari sini kita tinggal masukkan rumus kuadratik, yaitu P12, ingat rumusnya tadi adalah sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC masih dibagi 2A. Nah, kita tinggal masukkan min. B-nya tadi min 2. Ingat, dalam memasukkan harus hati-hati ya. Kalau tidak hati-hati, salah lubang bahaya nanti. Oke. Ya, Vicky ya? Ya. Oke. Arlin, sudah bisa masuk? Oke. Arlin, bisa masuk? Dengar suara saya? Kalau dengar, angkat jempolnya saja. Atau jempolnya taruh di dahi seperti ini. Nah, speakernya jelek. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, B-nya tadi min 2 plus minus min 2 kuadrat atau tadi B kuadrat ya dikurangi 4, A-nya tadi 1, C-nya min 48. Masih dibagi 2A. 2, A-nya tadi 1. Oke, sehingga di sini ya kita lanjutkan min ketemu min plus minus masih tetap sama min 2 kuadrat jawabannya 4 masih dikurangi min 4 kali 1 kali min 48. Oke, min ketemu min hasilnya plus 4 kali 48 192. Masih diper 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, dari sini kita hitung yang ada dalam bentuk akar. Nah, sehingga 2 plus minus 4 ditambah 192. Jawabannya 196. Masih dibagi 2. Nah, bentuk akar ini kita jabarkan lagi. Bisa nggak ditarik akar? Bisa. Akar 196 yaitu 14 ya. Sehingga 2 ditambah kurang atau plus minus akar dari 196, 14, masih dibagi dengan 2. Nah, kalau sekarang kita bisa cari nilai X1, atau di sini P ya, P1 dan P2. Untuk P1-nya, kita ambil yang negatif di sini. Sehingga 2 dikurang 14, masih dibagi 2. Oke, 2 kurang 14, berapa? Oke, 2 kurang 14 yaitu 12 ya, atau min 12 ya. Nah, min 12 masih dibagi dengan 2. Min 12 dibagi 2, min bagi plus, jawabannya min 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, itu P1. Yang P2-nya berarti kita ambil yang plus atau ambil yang positif. Nah, sehingga P2, 2 ditambah, nah ini tadi min, di sini plus ya. 2 ditambah 14 per 2. 2 tambah 14 berapa? 16. Oke. Sehingga 16 per 2. 16 per 2 sama dengan 8. Sehingga, nah, karena panjang bernilai positif, maka ya diambil kesimpulan P sama dengan 8. Sehingga L, kembali lagi ke sini tadi ya, kita cari L atau lebarnya. Lebarnya kan sudah, panjangnya sudah ketemu, sedangkan lebarnya belum. Nah, ambil yang nilainya positif, karena nggak mungkin luas lebar itu nilainya negatif. Nah, maka ambil salah satu yang bernilai positif. Yang bernilai positif adalah 8. Maka kita ambil P-nya yang 8. Untuk mencari apa? Untuk mencari lebar ini. Lebarnya tadi adalah ini di sini ya, yaitu P dikurang 2. Nah, itu panjang dikurang 2. Panjangnya tadi berapa? 8. 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, sekarang ketemu. Jadi panjang dan lebar ruangan tersebut ya, atau
tanah yang dimiliki Pak Aksan tadi adalah panjangnya 8, ya, sedangkan lebarnya adalah 6. 6. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Kalau susah, pasti selalu gunakan rumus kuadratik, itu saja kuncinya. Kalau lagi ujian, ya, gunakan rumus ini. Ini adalah rumus paling gampang atau rumus yang diandalkan oleh para siswa ketika dia lagi ujian. Oke. Masih dengar saya semuanya? Masih. Masih, oke. Kalau masih, angkat jempolnya lagi, taruh di kepalanya. Oke, angkat jempolnya. Mau angkat jempol. Ya, yang masih dengan saya, angkat jempolnya, taruh di kepala. Oke. Terbaik. Enak. Nah, kalau sudah, oke, kalau sudah ya, nah, kalau sudah saya lanjutkan lagi. Nah, ayo menyimpulkan. Oke, kita simpulkan. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0. Dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0, bc bilangan real dengan melengkapkan kuadrat sempurna dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, pindahkan c atau konstanta ya ke ruas kanan dan bagi kedua ruas dengan koefisien a. Langkah berikutnya, contohnya seperti ini ya, yaitu dibagi dengan A. A-nya kan tadi di sini ya. Nah, berikutnya, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Dari setengah koefisien X, yaitu koefisien B ya. Nah, yaitu B per 2. Nah, ini ada A sehingga B per 2A. Nah, sehingga jadinya X kuadrat ditambah B per A X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan min C per A masih ditambah B per 2A dikuadratkan. Nah, nyatakan dalam kuadrat sempurna pada ruas kiri. Sehingga X ditambah B per 2A kuadrat itu sama dengan min C per A ditambah B per 2A kuadrat. Ini tadi kesimpulan untuk yang melengkapkan kuadrat sempurna. Sedangkan yang untuk rumus ABC ya gampang, yaitu menyelesaikan persamaan sempurna dengan menarik akar, yaitu di sini ya, X ditambah B per 2A sama dengan plus minus C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Oke. Nah, selamat belajar. Tugasnya, tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Minggu. Oke, Pak, tugasnya mana Pak? Oke, gampang. Oke. Nah, bukan ini ya. Oke, tugasnya di sini. Oke, tunggu sebentar. Tugasnya. Tunggu sebentar ya. Oke, ini aja. Yaitu LTS kuis 2. Oke, sebentar. Mau tabasunya. Oke, ini tugasnya. Oke, boleh di screenshot? Atau saya kirim di WA? Sudah screenshot, Pak. Oke, saya screenshot, saya kirim di WA ya, tugasnya ya. Ya. WA. Bentar ya.
Oke, tugasnya sudah saya kirim di WA, jadi nanti kalian tinggal melihat WA kalian masing-masing ya. WA kalian masing-masing di grup ya. Ya, Oke. Pak. Cili. Oke. Halo semua, Ya, masih dengar? masih. 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 Oke. Oke. Tolong semuanya kameranya dinyalakan. Kameranya di-on-kan semua. Oh ya, Kameranya di-on-kan semua. soalnya. Kameranya di-on-kan. Kameranya di-on-kan. Ay, ya kata. Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku bukan. Kameranya di-on-kan semua. Yuk. Oke, sebelum saya tutup, saya pengen lihat wajahnya semua. Oi. Ganteng, Pak. Oke. Dan ditinggal tidur ini tadi. Oke. Oke, kameranya. Oke, santri, mic-nya mati tuh santri. Mic-nya mati santri. Oke. Aryati, nah itu Aryati itu pasti dia ke belakang gitu. Di WC itu Ari. Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Berapa? Mati kah? Oke, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Jangan lupa mandi dan tugasnya dikirim di WA ya. Dikirim di WA. Oke. Nah, ada siapa itu? Arjen itu. Kamu itu Arjen. Oke. Tugasnya dikirim di WA ya. Dan satu lagi, ini saya rekam dan nanti saya akan upload di YouTube. Silakan bagi yang pengen lihat di YouTube, nanti lihat di YouTube-nya saya ya. Oke. Itu saja. Jangan lupa mandi. Terima kasih atas kehadirannya. Yang hadir pada sore hari ini, tolong absennya di WA. Ya, absennya di WA. Absennya di WA dengan cara tolong screenshot bahwa kalian hadir. Oke. Jangan dimatikan dulu Zoom-nya, di screenshot dulu dengan muka kalian ada di situ. Di screenshot dulu mukanya. Oke, di screenshot mukanya. Nah, kemudian nanti dikirim di WA bahwa kalian sudah mengikuti. Paham? Paham. Yang mengikuti nanti jelas ketahuan di screenshot, kemudian nanti tolong dikirim di WA mukanya. Pak, saya ikut teman, berarti sama-sama. Contohnya di situ. Rindi sama siapa? Oke. Contohnya, Sonya sama siapa di sana? Sonya? Oke, sudah di screenshot ya? Sudah, Pak. Oke. Alin sudah? Sudah? Oke. Oke, daftar hadirnya itu jangan lupa mandi. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada sore